Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Padilla, NIM 2018 1434431. Di sini saya mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 6L. Di sini saya memenuhi tugas mata pelajaran micro teaching yang diampu oleh Ibu Marhama MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat dengan judul proses evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam, saya akan mengenalkan dulu apa itu evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Nah, seorang para ahli telah mengemukakan pendapat yaitu Grunwald 1974. Nah, berpendapat bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Nah, yang kedua itu adalah langkah-langkah menyusun evaluasi. Yang pertama, kita sebagai guru harus menyusun rancangan evaluasi hasil pembelajaran, misalkan membuat RPP, strategi pembelajaran, dan mode pembelajaran. Nah, yang kedua, menghimpun data. Misalkan di sini kita menghimpun data dengan menentukan tes yang kita akan gunakan, terus metode yang kita gunakan apa, dan sesuai dengan kemampuan siswa yang kita ajarkan. Dan yang ketiga yaitu mengelola dan menganalisis data semenarik mungkin. Yang keempat, tinjauan lanjut evaluasi. Nah, maksudnya dari tinjauan lanjut evaluasi ini menyusun kisi-kisi atau membuat soal yang akan dikerjakan oleh siswa nantinya. Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi di sini ada dua. Yang pertama yaitu menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para siswa untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, maksudnya di sini adalah dengan melakukan tujuan evaluasi, kita harus tahu kemajuan dan pemahaman siswa itu sejauh mana dalam menguasai materi yang sudah kita ajarkan. Yang kedua yaitu menentukan untuk melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang sudah kita ajarkan dan untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku. Nah, di sini maksudnya tujuan evaluasi di sini yaitu untuk melatih peserta didik untuk mengingat kembali materi yang sudah kita ajarkan kemarin saat kita melakukan proses pembelajaran, dan untuk melatih tingkat perubahan perilaku anak terhadap lingkungannya. Baiklah, berikutnya yaitu yang keempat, proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini terdiri dari 9 proses. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Nah, maksudnya di sini kita sebagai guru harus mengetahui tujuan yang saat kita melakukan evaluasi itu apa. Nah, yang kedua yaitu membuat desain evaluasi. Nah, maksudnya di sini kita harus membuat kerangka-kerangka dalam evaluasi, misalkan apa yang kita gunakan dalam evaluasi, metode apa, dan materinya seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan instrumen. Nah, di sini maksudnya kita membuat instrumen dalam melakukan evaluasi itu seperti apa. Dan yang keempat itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita melakukan survei atau eksperimen untuk melihat hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan kita kepada murid-murid kita, misalkan menggunakan tes tertulis ataupun tes lisan dengan tanya jawab. Nah, yang kelima yaitu analisis dan implementasi data. Yang keenam yaitu rekomendasi tindak lanjut. Nah, misalkan rekomendasi tindak lanjut ini yaitu seperti kita melakukan ketika mendapatkan hasil peserta didik yang kurang memuaskan, kita melakukan tindak lanjut dengan cara melakukan remedial atau menambah kelas tambahan atau seperti itu ya. Nah, yang ketujuh yaitu memberi latihan. Nah, di sini kita bertujuan memberikan latihan ini untuk mengetahui pencapaian siswa itu terhadap materi yang kita ajarkan itu apa mereka paham atau tidak. Nah, yang kedelapan yaitu penugasan. Nah, di sini guru juga harus memberikan penugasan yang dimana maksudnya untuk melatih siswa lebih paham lagi pembelajaran yang sudah kita ajarkan kemarin. Untuk melakukan penugasan ini bisa memberikan PR, pekerjaan rumah, dengan meminta bantuan atau bimbingan dari orang tua sesuai dengan materi yang sudah kita ajarkan tadi di kelas. Nah, yang ke-9 yaitu kita harus membuat desain evaluasi. Nah, di sini di PPPIT ini sudah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya tentang proses pembelajaran. Apabila saya ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.